Halo, selamat datang di channel AR Programming dengan gua Akbar Ramadan. Oke, pada video sebelumnya gua udah ngebuat penerapan singkat atau penggunaan singkat fitur-fitur dari JavaScript S6 seperti let, cons, arrow function, dan export import, ya kan? Jadi pada video ini kali ini gue bakal mengenalin fitur yang bernama kelas dari JavaScript ES6, ya kan? Apa itu kelas? Jadi definisi singkatnya apa ya? Kelas itu seperti fungsi istimewa lah, ya kan? Dimana kelas ini kalian bisa membuat sebuah fungsi di dalam kelas tersebut, ya kan? Atau bisa mendeklarasikan sebuah metode atau fungsi di dalam kelas ini. Jadi kelas ini cuma seperti pemanis doang sih, kan gitu. Dan juga menyediakan sintaks yang lebih sederhana dan rapi untuk membuat sebuah objek di dalam kelas tersebut. Oke, untuk lebih lanjut kita langsung buat contoh penerapannya aja ya. Kalian bisa buka browser ya, gimana sih cara penulisan kelas ini gitu. Mungkin jsbin.com. Oke, kalau sudah kebuka, ini HTML nya diklik biar hilang dulu outputnya juga. Jadi gue pengen pakai JavaScript dan konsolnya aja, ya kan? Jadi untuk membuat kelas itu pertama kalian harus mengetikkan kelas, terus nama kelasnya apa nih, misalkan person, misalkan gitu. Kalian bebas sih, bisa ngapain aja nanti ngebuatnya, tergantung studi kasus kalian. Jadi ini cuma contoh sederhana aja, kelas person. Setelah itu jangan lupa untuk ngebuat sebuah konstruktor. Jadi konstruktor ini udah default dari pembuatan kelas. Jadi kalau kalian mau ngebuat kelas pada JavaScript, jangan lupa diketikin juga konstruktornya untuk mendeklarasikan sebuah properti. Jadi propertinya ini kalian tulis di dalam konstruktornya. Apa konstruktor itu ya? Apa ya sederhananya ya? Konstruktor itu sebuah metode fungsi yang dijalankan pertama kali ketika kalian membuat sebuah objek. Contoh sederhananya gitu dari definisinya, kan? Udah ngebuat konstruktor, kalian baru membuat sebuah properti di sini. Misalkan di apa propertinya namanya, namanya deh name sama dengan misalkan Bon Jovi, contoh itu aja. Bon Jovi. Nah, untuk membuat fungsinya di dalam kelas ini kalian bisa ketikin di sini di bawahnya, di luar dari konstruktor. Langsung aja, misalkan fungsinya kita mau nampilin properti ini ya, properti name. Langsung aja tulisin nama fungsinya show name atau tampilkan name ya. Ya, karena ini berhubung karena di sini mainnya dengan konsol, berarti kalian bisa bikin console.log. Nah, kalian kan di sini kan fungsinya tampilkan name, berarti name ini pengen ditampilin, jadi this.name. Terus gimana nih biar kelas ini berjalan gitu? Jadi sini kalian buat fungsi atau buat variabel, nama
namanya misalkan person. Nah, di variabel ini menyimpan sebuah objek baru. Kalau membuat objek baru gini, new, nah, person, objek person. Nah, udah kepanggil nih objeknya nih dari kelas ini nih, ya kan? Kalian tinggal ini person dot tadi apa nih nama fungsinya, tampilkan name gitu. tampilkan name. Nah, ini memanggil fungsi yang ada di dalam kelas person. Coba kita langsung run. Oke, jalan kan. Oke, misalkan kita buat properti baru lagi, contoh sederhana gini, misalkan this umur gitu, satu umur lah, umur misalkan 15. Nah, terus di sini kalian ngebuat fungsi tampilkan umur, console.log this umur. Karena function umur ini ada dalam kelas person, berarti kalian cukup ketikin person karena udah dideklarasi ini apa objek barunya. Jadi tinggal person dot tampilkan umur. Kita clearin dulu coba. Oke, muncul kan umurnya. Jadi kalian gak usah bingung ini fungsinya kayak gimana, kelas person dan lainnya segala macam. Intinya gue di sini video ini pengen ngenalin doang sih, maksudnya sintak yang bakal dipakai, yang kebanyakan dipakai oleh React.js. Jadi React.js ini kebanyakan sintaksnya ini memakai fitur dari ES6 ya. Ini contoh kayak pembuatan kelas, pembuatan variabel, post dan let gitu. Jadi yang penting kalian paham aja dulu gimana cara penulisannya nih, mulai dari penulisan kelasnya, oh modelnya gini, harus konstruktor dulu, terus baru di dalam konstruktor ini baru ada properti gitu. Intinya kalian pahamin di sini ya dulu, karena di React.js ini bakal banyak banget fungsi-fungsi fitur-fitur dari JavaScript ES6 ini. Jadi gue pengen kenalin dulu sebelum gue masuk ngebuat video tutorial tentang React.js. Jadi gue pengen kenalin dulu nih fitur-fitur dari JavaScript ES6 ini, karena bakal banyak dipakai di React.js ya kan. Jadi selain kelas person ini, kalian juga bisa ngebuat kelas yang lain, misalkan kelas human contoh gitu. Terus jangan lupa konstruktor juga. Jadi setiap kalian ngebuat kelas harus ngebuat konstruktor, udah logikanya gitu aja. Kalau di JavaScript konstruktor. Nah, ini cara membuat konstruktornya. Terus di sini misalkan ada properti namanya jenis kelamin, misalkan gitu, misalkan laki. Nah, kita di sini misalkan mau nampilin lagi nih, tampilkan jenis kelamin. Ini nama fungsinya. Kita konsol this jenis kelamin. Nah, gimana caranya si person ini bisa ngakses juga nih dari kelas human. Jadi tinggal extend human, nah, itu baru person ini bisa ngakses kelas human ini. Kalian cukup ketikin extend human, langsung kita print di sini person dot nama fungsinya apa nih,
kita panggil. Tampilkan jenis kelamin. Tampilkan jenis kelamin. Kita clear, coba kita run. Konstruktor apa nih? Class before. Oh, jadi kalau kalian ingin mengakses human ini, extend humannya ini apa di luar kelas dari person, kalian bisa ngetikin super. Nah, kayak gini. Super di dalam konstruktor. Coba kita clear. Run. Nah, kan baru bisa jalan. Ya. Intinya pada video-video pengenalan apa ya JavaScript ini gue cuman pengen ngenalin doang sih sintaks-sintaks yang bakal dipakai di React.js. Misalkan kalian udah punya basic nih di JavaScript, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah mantep-mantep, yang penting kalian paham sedikit tentang JavaScript terus pengen coba belajar React gitu. Ya ini kebanyakan React ini tulisannya di JavaScript AS6. Oke, sekian video dari gua akhirin. Bye, terima kasih.